Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi menangkap pimpinan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo. Razia barang terlarang di Lapas Merauke, petugas menemukan ponsel dan senjata tajam. Enam sekolah di Merauke belum maksimal belajar tatap muka. Komandan Operasi Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Kabupaten Yahukimo Demius Magayang alias Demius Magayang Sabtu lalu ditangkap polisi. Demius yang sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang DPO langsung diterbangkan dari Bandara Nop Goliat DKI menuju Bandara Sentani Jayapura Ahad kemarin. Pentolan KKB itu dikawal ketat polisi dan tentara. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja Jayapura untuk mendapat perawatan. Kapolres Yahukimo AKBP Denny Herdiana mengatakan saat akan ditangkap, pelaku melawan sehingga petugas melumpuhkannya dengan tembakan di kaki. Kami Satgas Tim Nemangkawi bersama Polres Yahukimo dan BKO Brimob yang ada di wilayah hukum Yahukimo telah berhasil melakukan penangkapan yang selama ini merupakan DPO, pengerusakan, penganiayaan, dan pembunuhan berantai. Dan kebetulan yang bersangkutan berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo berinisial TM. Tim melakukan penangkapan di seputaran PT Indo Papua. Yang bersangkutan karena melarikan diri, tim melakukan penembakan melumpuhkan 2 kali tembakan mengenai di betis belakang dengan mata kaki. Dan hari ini juga tim Nemangkawi, Polres Yahukimo beserta BKO Brimob melaksanakan proses pengamanan evakuasi ke Jayapura. Karena yang bersangkutan langsung akan ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Sampai saat ini, wilayah hukum Polres Yahukimo dalam keadaan aman terkendali. Patroli gabungan Polri TNI masih tetap berjalan jelang tanggal 1 Desember yang mana merupakan hari ulang tahun kelompok kriminal bersenjata. Penyidik akan memeriksa Demius jika kondisinya sudah membaik. Demius Magayang ditangkap di seputaran PT Indo Papua Jalan Gunung, Distrik DKI. Ia merupakan aktor rentetan pembunuhan di Yahukimo, yakni pembunuhan staf KPUD Yahukimo Henry Jovinski, pembunuhan Muhammad Toyib, serta pembunuhan 2 tentara di ujung Bandara Nop Goliat DKI 3 bulan lalu. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Petugas Lapas Merauke menyita sejumlah telepon genggam milik narapidana di Lapas Kelas 2B Senin kemarin. Telepon genggam ini ditemukan setelah petugas menggeledah seluruh kamar atau sel di lapas ini. Ponsel sengaja disembunyikan para napi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Tidak jarang pula, telepon genggam ini kerap disalahgunakan napi untuk mengendalikan peredaran narkoba. Lapas Kelas 2B Merauke telah melaksanakan salah satu upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtipmas di Lapas Kelas 2B Merauke. Dipimpin langsung oleh Bapak Kalapas, Bapak Lukas Laksana Frans AMD IP SHM Hum. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari pemeriksaan atau penggeledahan dilakukan dalam rangka untuk deteksi dini. Bapak Kalapas membentuk 4 tim untuk 4 tim ini bekerja dalam rangka pemeriksaan dan penggeledahan barang-barang terlarang, diantaranya narkoba, kemudian handphone, kemudian senjata tajam dan juga barang terlarang lainnya. Telah didapati dari hasil daripada temuan hasil razia, diantaranya adalah 9 HP, kemudian beberapa barang-barang tajam. Dan pada saat itu pula Bapak Kalapas menyampaikan dengan tegas kepada seluruh warga binaan untuk segera mengembalikan
handphone ke keluarga masing-masing, dan saat itu pula dilaksanakan pemusnahan dengan di depan warga binaan yang memiliki HP. Dan setelah kegiatan tersebut, Bapak Kalapas mengumpulkan semua petugas dan semua warga binaan untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 12 Merauke. Petugas juga menemukan sejumlah alat tajam seperti parang, pisau, dan kampak. Benda-benda ini seharusnya tidak boleh berada di tangan para napi karena berbahaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kendati sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka, namun saat ini masih ada 6 sekolah di Merauke yang belum menerapkan secara penuh. Ada sejumlah alasan sehingga pembelajaran dilakukan secara terbatas, diantaranya keterbatasan perangkat protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Khusus distrik Merauke diharapkan untuk tetap muka full. Yang kurang hanya adalah 6 sekolah itu karena pertama adalah persiapan untuk melaksanakan tetap muka full, yaitu 3M yang belum matang, maka kami arahkan, tapi minggu depan semua sekolah sudah full. Kenapa demikian? Karena protokol COVID-19 perlu untuk memperhatikan, mengatur jarak, cuci tangan, ini perlu, dan menggunakan masker. Maka ini kami harapkan semua bisa berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan memperkirakan ke-6 sekolah tersebut akan melengkapi kekurangannya pada Desember nanti saat siswa sudah mulai mengikuti ujian sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. HUT Korpri yang jatuh pada tanggal 29 November diperingati di Timika dengan pemberian penghargaan kepada 6 aparatur sipil negara. Penghargaan diberikan Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop. Wakil Bupati mengharapkan agar setiap ASN bisa menjadi pengabdi negara dan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ini sebenarnya kita pakai sebagai satu momentum refleksi, apakah betul-betul kita sudah melaksanakan, kita sudah menghayati, kita sudah paham sekali dan sudah implementasikan Pancaprasita Korpri. Ini dulu yang pertama. Momen ini kita harus pakai sebagai refleksi supaya tema kita itu Korpri tangguh, Indonesia tumbuh. Ini kita wujudkan di dalam hal itu. Nah, sekarang pertanyaan kita secara khusus di Kabupaten Mimika, saya berharap bahwa semua aparatur sipil negara betul-betul harus menghayati dan melaksanakan jiwa daripada Korpri itu sendiri, visi misi daripada Korpri sendiri, dan tujuan daripada Korpri. Salah satunya jiwa pelayanan. Kita jadi ASN, pegawai negeri sipil, kita harus betul-betul melayani. Untuk itu saya himbau kepada seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Mimika, BUMN dan juga Korpri, BUMD, mereka ini harus betul-betul melaksanakan, melayani masyarakat secara benar dan betul-betul menginventarisir kebutuhan masyarakat, menginventarisir ya, baru membuat program-program sesuai dengan inventarisir kebutuhan masyarakat. Bekerja jujur, tidak tipu-tipu, dan pegawai negeri harus turun ke masyarakat. Sayangnya, upacara peringatan HUT Korpri ini juga diwarnai dengan insiden yang tidak menyenangkan. Sebuah spanduk peringatan dicetak dengan lambang negara terbalik dan terpasang selama acara berlangsung hingga selesai tanpa ada yang menyadari. Tidak diketahui apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, namun kejadian tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. 5 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemda Merauke saat ini sudah menjalani sanksi akibat melanggar disiplin. Sepanjang tahun 2021, bahkan ada sejumlah ASN yang melakukan pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat karena terlilit kasus korupsi.
Wakil Bupati Merauke Haji Ridwan mengatakan HUT Korpri ini harusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi bersama-sama apakah ASN sudah bekerja maksimal melayani masyarakat. Di Kabupaten Merauke menerapkan disiplin, taat hukum, profesionalisme, menjaga nama baik Korps Pegawai Republik Indonesia, serta melaksanakan tugas sesuai yang dipercaya dengan sebaik-baiknya. Nah, mereka yang lalai dalam tugas, sering meninggalkan tempat tugas, ada rencana untuk sanksinya Pak Wakil? Nanti Pak Sekda yang itu meneliti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tapi sejauh ini sudah ada ASN yang mungkin diberikan sanksi terkait dengan hal tersebut? Sudah ada. Ada ya. Seperti apa sanksinya Pak Wakil? Silakan Mas. Penundaan gaji berkala ataupun penundaan naik pangkat sesuai dengan rekomendasi KSN. Jadi setiap ada pelanggaran berat ataupun sedang itu kita laporkan, dan laporannya kemudian ada surat penegasan dari Komisi ASN untuk kita terapkan kepada pegawai yang bersangkutan. Jadi ada beberapa yang kita sudah tindak sesuai dengan rekomendasi dari KSN. Sejauh ini ada berapa Pak Sekda yang sudah mendapat sanksi ini? Kurang lebih 5 yang saya tahu ya. 5 ya. Tapi bisa nanti dikonfirmasi lagi di kepegawaian datanya. Ada sampai pemecatan Pak Sekda? Pemecatan kalau yang terkait dengan korupsi ada beberapa. Ada gitu. Wakil Bupati berjanji akan menindak tegas ASN yang kedapatan malas dan kerap melanggar disiplin kerja, apalagi yang melanggar hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rencana penerapan PPKM level 3 di Merauke untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 tidak akan mempengaruhi dunia pendidikan. Selama PPKM level 3 itu pemerintah tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yang hingga saat ini masih terus berjalan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Merauke Sony Betaubun, sekolah tetap beraktivitas seperti biasa. Hanya saja protokol kesehatan diberlakukan secara ketat para siswa saat belajar tatap muka. Dan saya kalau untuk tanggal 24 kan siswa kita sudah selesai ulangan semester 1, ya, sudah dilaksanakan, jadi tidak ada masalah. Untuk level 4 peralatannya sudah siap semua. Karena sekolah-sekolah sudah melaksanakan ulangan. Karena ya ulangan untuk triwulan 1. Penyerahan saja selesai. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Level 4 nanti. Tapi ada pembatasan kembali untuk belajar. Ya, tapi semua kan berjalan yang baik untuk pendidikan, nggak ada masalah. Kami persilahkan Karena kepada sudah Bapak Wakil melaksanakan Bupati proses Merauke ulangan. untuk Ya, berkenan. jadi semester 1 sudah dilaksanakan, jadi semua bisa berjalan dengan baik. Pembelajaran secara tatap muka sudah berlangsung selama sebulan terakhir dan sejauh ini berlangsung aman dan tidak ada masalah. Namun Dinas Pendidikan akan segera mengambil langkah bila ada siswa yang terpapar COVID-19 di salah satu sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Lapas kelas 2B di Merauke kondisinya sangat memprihatinkan. Sejak 7 tahun yang lalu, lapas ini tidak memiliki tenaga kesehatan yang bertugas khusus menangani narapidana yang menderita gangguan kesehatan. Bila ada napi penghuni lapas yang sakit, maka tidak ada jalan lain, petugas harus membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Kendati mendapat pengawalan ketat, kondisi tentu sangat berisiko karena kemungkinan besar narapidana bisa melarikan diri. Oleh karena itu, biasanya petugas lapas berperan sebagai dokter atau tenaga medis untuk menangani narapidana yang sakit. Parahnya lagi, di lapas ini setiap hari ada 5 hingga 10 napi yang sakit dan harus berobat. Kami di lapas kelas 2 Merauke ini yang kami butuhkan adalah tenaga kesehatan. Dalam hal ini mungkin perawat ataupun dokter yang bisa melayani kami di dalam sini. Sebab kami sangat kesulitan menyangkut tenaga kesehatan ini, yaitu di saat warga binaan ini sakit, kami terpaksa harus membawa ke rumah sakit. Walaupun sakitnya mungkin cuma sakit kepala, sebab pegawai kami tidak ada yang basic kesehatan. Nah, ini yang menyebabkan kami kesulitan untuk melayani itu. Harapan kami apabila bisa kami mendapatkan tenaga kesehatan untuk melayani warga binaan yang ada di dalam lapas kelas 2B Merauke ini. Terima kasih. Petugas di lapas ini mengaku tidak dibekali pengetahuan medis untuk menangani narapidana yang sakit, sehingga posisi petugas sangat dilematis. Kalapas berharap pihak terkait segera menuntaskan soal ini demi kesehatan bersama.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah nelayan di Pantai Lampu Satu saat ini memilih untuk tidak melaut karena cuaca masih buruk dampak dari fenomena La Nina. Untuk menafkahi keluarga sehari-hari, para nelayan beralih profesi menjadi pencari udang kecil karena bila dijual hasilnya lumayan. Salah satu adalah Daeng Tayang. Ia sudah lama menjadi nelayan di Pantai Lampu Satu. Dan bila tidak melaut, pilihannya adalah mencari udang kecil. Udang tersebut dijual Rp50.000 per kilogram. Dan dalam sehari, Daeng Tayang bisa mendapat 10 kilogram udang jenis ini. Dapat berapa kilo Ki satu kali begini? Ya, kalau pas banyak ya kita bisa dapat 20 kilo. 20 kilo ya, itu berapa jam Ki itu mencari itu Pak? Ya, 1 jam lah. 1 jam di. Kalau dijual berapa 1 kilo Pak? Kabarnya? 25. Hah? 25. 25 Pak di? Iya. Pak, memang kita enggak cari ikan di laut, kenapa? Cari itu pakai jari ini. Oh, pakai jari ini saja nih? Oh iya. Oh. Profesi sampingan ini tampaknya akan terus digeluti Daeng Tayang dan nelayan lain di Pantai Lampu Satu hingga cuaca kembali normal. La Nina yang melanda perairan Merauke menyebabkan nelayan di kawasan ini selama sepekan tidak melaut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.